Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur Al-Quran juz 1 ya. Jadi juz 1 itu mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah 1 hingga ayat 141 surat Al-Baqarah. Kita mulai dengan surat Al-Fatihah di sini. Untuk asbabun nuzul di sini tidak ada keterangan asbabun nuzul tentang Al-Fatihah, tapi banyak keterangan-keterangan dari banyak hadis yang menerangkan tentang surat Al-Fatihah. Yang pertama, bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat Ummul Quran, merupakan surat yang diutamakan, yang paling utama di dalam Al-Quran, yang merupakan induknya Al-Quran ya. Sebuah surat yang merupakan induk Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidak sah seseorang jika sholat tidak membacakan Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah ini adalah sebuah termasuk rukun dalam sholat, karena hal ini sangat penting sekali. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setan itu, jin itu terkapar ketika seseorang membacakan surat Al-Fatihah. Ketika turunnya surat Al-Fatihah ini, jin itu sampai sakit meriang gitu, karena diturunkan surat Al-Fatihah ini gitu. Kemudian di dalam keterangan lain disebutkan sebuah kisah setelah kembalinya dari Tabuk ya, perang ekspedisi Tabuk. Itu ada kisah seorang sahabat, yaitu Sa'id Al-Khudri, yang menyembuhkan seseorang yang tersengat kalajengking itu dengan membacakan surat Al-Fatihah, karena ini adalah salah satu ayat sebagai obat ya, yang menjadikan seseorang sembuh, merupakan wasilah sebagai penyembuh sebuah penyakit. Itulah sekitar surat Al-Fatihah sebagai awal juz 1 ya. Kemudian lanjut ke dalam surat Al-Baqarah. Mulai dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 141. Kita langsung lihat di sini. Ini saya mengambil dari Quran terjemah Depag ya. Kita ngambilnya langsung dari Depag ya. Kita, walaupun Al-Quran ini terjaga, tapi kita harus ada sanadnya gitu. Ini sumbernya dari mana gitu. Ini saya ngambil dari Depag ya. Kita langsung saja. Ini di awal surat Al-Baqarah ini ada 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran, yaitu golongan mukminin, yaitu surat ayat pertama sampai dengan ayat ke 5 ya. Sini. Golongan mukminin itu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian golongan kafir ini ayat 6 dan 7. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andatum am lam tungdirhum la yu'minun. Dan ayat 7-nya. Dan ayat 7-nya ini adalah golongan orang kafir. Kemudian golongan orang munafik itu dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 20 kalau nggak salah ya. Ya, sampai dengan ayat 20. Jadi lebih parah munafik ini dari beberapa ayat yang disampaikan saja lebih banyak daripada orang kafir. Jadi munafik itu, wah, ini kisahnya kurang lebih di dalam beberapa ayat Al-Quran ini menyebutkan munafik itu kan dia di depannya ngomong iya, di belakang ngomong tidak gitu. Di sini kita lihat ya, mulai dari ayat ke-8 nggak salah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Jadi mereka munafik gitu. Di depannya kayak iya bener beriman, kayak syar'i gitu, padahal enggak, kan munafik banget gitu. Ini lebih berbahaya dari orang kafir ini sebetulnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan bahwa orang munafik itu dikeraknya neraka. Naudzubillah. Naudzubillah.
Ini sampai dengan ayat ke-20. Kemudian ayat 21, mulai ayat 21 itu menjelaskan tentang perintah menyembah Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan ayat ke-22. Kemudian ayat 23-nya tantangan kepada musyrikin mengenai Al-Qur'an. Jadi tentang kehebatan Al-Qur'an ini ya. Kemudian mulai dari ayat 26 itu perumpamaan dalam Al-Qur'an dan hikmah-hikmahnya. Ini langsung saya bacakan ya. Ayat 26-nya, sungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Jadi ini kita baca ini keterangannya bahwa di waktu turunnya surat Al-Hajj ayat 73 ini ada kaitannya dengan ayat tersebut yang dalamnya Tuhan menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat sekalipun mereka kerjakan bersama-sama. Dan turunnya surat Al-Ankabut ayat 41 yang di dalamnya Tuhan menggambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan orang-orang musyrik itu sebagai pelindung sama dengan lemahnya sarang laba-laba. Jadi perumpamaan antara Tuhan mereka itu dengan Allah jauh sekali, yaitu mengapa di ayat ini ayat 26 surah Al-Baqarah ini mengumpamakan nyamuk dan perumpamaan yang lebih rendah itu Allah ciptakan gitu. Allah yang manusia nggak bisa ciptakan pula, apalagi Tuhan mereka berhala yang tidak bisa menciptakan hal seperti ini gitu. Kemudian itu sampai dengan ayat 27. Kemudian ayat 28-nya bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu mematikan dan menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Ini ayat populer sekali ya sebetulnya kalau kamu bisa memahami. Ini bukti benar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi kekuasaan Allah itu jika Allah berkehendak ya bisa saja ya. Allah itu bisa menghidupkan orang yang tadinya belum ada, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi nanti di akhirat. Ini sesuatu hal yang sangat dahsyat sekali, melebihi sesuatu yang terjadi kepada kita dan kita menginginkan sesuatu hal di kehidupan ini. Allah bisa saja, cuman kita itu harus bisa introspeksi diri kenapa dan apa. Mungkin ada hikmah di balik yang kau inginkan, ataupun ini terjadi ketika kita udah berdoa nih, kenapa Allah nggak kabulkan umpamanya. Itu salah satunya. Bukan Allah nggak bisa. Allah saja kita tadinya tidak ada, kemudian mati, Allah hidupkan lagi nanti di akhirat dan kita abadi di sana hidupnya. Allah bisa, apalagi hal sekecil itu karena dunia ini adalah salah satu ujian yang kita itu harus bisa memahami kehidupan ini dari Al-Qur'an gitu ya. Banyak pelajarannya. Makanya sering-sering belajar Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Kemudian ayat ke-30 ini, mulai dari 30 ini penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Jadi ayat 30 ini menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi khalifah di bumi. Ya, makna dari khalifah ini adalah ketika umumnya orang mengetahui khalifah itu adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar. Iya, cuman yang dimasukkan di sini adalah khalifah, kita sebagai khalifah untuk menjadi khalifah di bumi agar kita baik kepada apa yang ada di sekitar kita. Baik kepada
makhluk, sesama makhluk kita, sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah dan lain sebagainya. Salah satu maknanya itu adalah ya. Kemudian kita lanjut ke ayat ke-40 ya. Ayat ke-40 ini menerangkan, mulai dari ayat ke-40 ini menerangkan bahwa beberapa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Jadi cerita ini tentang Bani Israel ya. Kita bacakan awal dari bagian ini ya, yaitu mulai dari ayat ke-40. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku padamu, dan hanya kepadaku kamu harus takut ya. Jadi ini menerangkan bahwa perintah dan larangan Allah kepada kaum Bani Israel ya. Mulai dari ayat 40 hingga ayat ke 48. Kemudian mulai dari ayat 49 di sini ada perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Jadi di sini mulai kita ceritakan kisahnya tentang Fir'aun. Di sini ada ya. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan, dan pada yang demikian itu terdapat coba-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ya, ini menceritakan tentang kehidupan pada zaman Nabi Musa, yaitu ketika Fir'aun berkuasa waktu itu ya. Ya, ini menceritakan tentang pada zaman Fir'aun itu anak laki-laki dibunuh dan anak perempuan dibiarkan hidup ya. Ini kan kalau ini terjadi, ini akan keberlangsungan hidup manusia kan nggak bisa ini. Kalau nggak ada perempuan, nggak ada laki-lakinya, nggak bisa. Ini pada zaman Fir'aun. Dan kisah ini dicantumkan dalam Al-Quran mulai ayat 49 ya, perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Ini diteruskan kepada mulai 61, ayat 61. Ini pembalasan terhadap siksa dan perbuatan Bani Israel. Jadi ini balasan kepada kaum Bani Israel yang dolim ya, kepada kaum Bani Israel yang dipimpin waktu itu oleh Firaun. Kemudian pahala orang yang beriman di sini dijelaskan mulai ayat 62. Kemudian pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Kemudian kisah penyembelihan sapi betina. Ya, ini rinciannya atau asbabun nuzulnya atau kisahnya ini panjang banget ya. Ini kisah penyembelihan sapi betina ini yang merupakan salah satu ikonik ya. Ikonik itu sesuatu yang dijadikan nama surat Al-Quran. Ini sapi betina Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu sapi betina artinya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Jadi ini kisahnya panjang sekali. Penyembelihan sapi betina ini yang kurang lebih kisahnya itu, dagingnya itu nanti di kisah ini menjadikan seseorang itu saksi kematian, bahwa seseorang yang dihidupkan kembali dengan dipukulkannya sapi betina ini yang sudah disembelih, minta kesaksian siapa yang sebenarnya yang membunuh ini. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Ini kisahnya panjang sekali karena ini terdapat di Al-Quran tentunya ya, karena semuanya adalah. Ini kisahnya mulai dari
ayat 61 ya. Kemudian ayat 75, keimanan orang Yahudi suka diharapkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebetulnya sampai sekarang juga. Ya, ini kan masa umat Rasulullah juga. Jadi emang sampai sekarang juga suka diharapkan ya orang-orang Yahudi sampai sekarang, walaupun minoritas ya. Karena kan dibandingkan Yahudi, Nasrani dan orang Muslim ini kan jauh banget. Yahudi sangat minoritas sekali. Kalau sekarang sih mungkin adanya di Yerusalem ya, di Palestina atau Israel. Minoritas sekali, nggak ada di luar, nggak ada. Kemudian masih surat Bani Israel mengingkari perjanjian dengan Allah. Sini masih cerita seorang Bani Israel. Jadi surat Al-Baqarah ini disebutkan paling banyak tentang menceritakan seorang kaum Bani Israel ya. Ini kemudian ayat 87-nya, mulai ayat 87, sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai dengan 91, kemudian 92 menceritakan menjelaskan tentang penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap benda ya. Jadi orang Yahudi ini menyembah sapi lah salah satunya. Ini diterangkan di sini. Sungguhnya Musa telah datang kepada membawa bukti-bukti kebenaran mukjizat, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan. Jadi kalau di sini, kalau zaman sekarang itu ya ada lah ya, mungkin ada lah ya yang memuliakan sapi gitu. Padahal sapi itu Allah jadikan sapi itu ya emang untuk kurban, untuk bahan makanan ya bagi manusia. Tapi bagi sebagian orang ini jadi sembahan. Ini dulunya orang Yahudi, sekarang ada ya. Bukannya Yahudi, mungkin adalah agama yang lain yang memuliakan sapi. Kemudian sampai dengan ayat 96, kemudian 97-nya menjelaskan tentang memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Ini saya mulai ayat 97 saya bacakan. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Yaitu sampai dengan ayat 101, kemudian 102-nya tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. Ini ada kisah tentang Nabi Sulaiman di ayat 102 ya. Kemudian sampai 103, kemudian ayat 104-nya ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya. Jadi masih cerita orang Yahudi di sini. Ya. Kemudian ayat 106-nya menasahkan sesuatu ayat adalah urusan Allah. Jadi ya itulah ya, menasahkan sesuatu ayat adalah urusan Allah. Kemudian ayat 114 ini tindakan-tindakan menghalangi beribadah. Jadi saya bacakan di awal ayat 114 yang sesuai judulnya tadi. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Jadi banyak tindakan-tindakan yang menghalang-halangi untuk ibadah gitu ya. Jadi ketika seorang ini terjadi pada zaman Rasul, pada masa awal-awalnya
Islam masuk ya di Mekah ya. Ketika ini mungkin kaitannya dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Maka ada kaitannya dengan surat Al-Lahab yang Abu Lahab itu ya selalu menghalang-halangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah. Kemudian larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ini jelas di dalam Al-Quran mulai ayat 119 ini larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Jadi karena kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam, Yahudi itu kan sebelum Islam, Yahudi Nasrani itu kan sebelum Islam. Kalau mungkin lebih sedikit menjelaskan agar bisa paham, Yahudi itu Nabi Musa, kaum Nabi Musa, kaum Bani Israel, dan Nasrani itu kaum Nabi Isa gitu ya. Jadi antara Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW itu kaum terakhir di urutan kenabian dan kerasulan, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ini tiga nabi terakhir ini adalah pengikut Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini menjelaskan tentang larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ini mulai dari ayat ke-119 ini hingga dengan sampai dengan 123 ini menjelaskan hal tersebut. Kemudian saya tidak bisa menjelaskan secara mendetail karena saya hanya sedikit-sedikit saja. Untuk lebih detailnya makanya saya tadi bilang saya download dari Al-Quran terjemah Depag ya, dari download dan Depag. Jadi kamu bisa carilah ya di internet banyak lah Al-Quran terjemah versi dari Depag gitu. Ini kita harus bisa secara mudah cari sanadnya, gampang. Ini dari mana Quran Depag gitu ya kan, gampang. Kenapa kita harus merujuk terjemahnya gitu? Karena kan kita orang Indonesia, kita bukan orang Arab yang bisa memahami langsung dengan bahasa Arab. Karena dalam Al-Quran surat Al-Maryam disebutkan bahwa Allah memudahkan dengan bahasamu. Jadi silakan bagaimanapun caranya agar kamu bisa paham dengan Al-Quran sesuai bahasamu gitu. Kemudian di ayat 124 ini ada perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan 129. Kemudian agama Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Ini diterangkan di sini ya, sampai dengan ayat 141 gitu ya. Ini sebagai ujung dari surat Juz 1 ya. Ini merupakan akhir dari Juz 1 yang merupakan penjelasan tentang Nabi Ibrahim ya, tentang Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan 141 ya. Begitu saja untuk keterangan Juz 1 untuk tadabbur Al-Quran Juz 1. Ini menjelaskan tentang berbagai hal yang ada di dalam Al-Quran Juz 1, mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Baqarah ayat 141. Untuk lebih detailnya saya sarankan, saya ulangi kembali, ini silakan Anda download di Al-Quran terjemah Depag, karena kita harus bisa kenapa saya sarankan Al-Quran Depag, karena kita kan sebagai warga Indonesia itu harus menjadi warga yang baik ya, warga yang atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Jadi kita yakinlah bahwa Depag itu yang terbaik itu
Jadi untuk Depag itu kan departemen agama yang membawahi tentang ajaran-ajaran Islam lah salah satunya. Jadi untuk lebih detailnya kamu tinggal download Al-Quran terjemah Depag ya. Mungkin kalau ada kesempatan nanti saya kasih link downloadnya di bawah ya. Mungkin begitu saja untuk bisa sedikit memahami, mentadaburi isi Al-Quran juz 1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.